Malam itu turun perlahan di desa Lembayung, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus yang sangat luas, seolah memagari pemukiman dari dunia luar. Penduduk desa sudah lama mengetahui bahwa hutan itu tidak pernah benar-benar sunyi. Saat angin berhenti sekalipun, mereka masih bisa mendengar semacam gema langkah, atau bisikan yang tidak pernah jelas berasal dari mana. Di desa itu tinggal seorang remaja bernama Raka, anak kelas 3 SMA yang dikenal pendiam namun sangat penasaran. Raka tinggal bersama neneknya, setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang aneh bertahun-tahun lalu. Kecelakaan itu terjadi ketika mereka kembali dari hutan Lembayung, dan mobil mereka menabrak pohon tinggi seolah sopirnya tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Namun yang membuat kejadian itu makin menyeramkan adalah satu fakta yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ayahnya sempat berteriak sebelum menabrak. Dia di depan. Dia berdiri di jalan. Suatu hari, di perpustakaan sekolah yang kecil, Raka menemukan sebuah buku tua yang sudah hampir hancur. Tidak ada judul, tidak ada penulis, hanya lembaran-lembaran kusam dengan catatan tangan. Di halaman tengah, ia melihat sebuah sketsa, seorang pria tinggi, kurus, tubuhnya seperti ditarik memanjang, tanpa wajah, berdiri di antara pepohonan. Di bawah gambar itu tertulis, "Jika kau melihatnya, jangan menatap. Jika kau mendengar langkahnya, jangan berbalik. Jika ia mulai muncul dalam mimpimu, kau sudah terlambat." Raka menelan luda. Ia pernah bermimpi tentang sosok tinggi di pinggir hutan 3 malam berturut-turut. Tidak jelas, tapi setiap hari mimpinya semakin dekat. Saat ia membalik halaman berikutnya, terselip sebuah peta hutan Lembayung, tetapi berbeda dengan peta biasa. Ada lingkaran-lingkaran merah di beberapa titik, dengan tulisan, "Jangan berjalan sendirian setelah gelap." Disinilah mereka hilang. Dia menunggu di sini. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Bersama 2 sahabatnya, Aldi dan Sinta, Raka memutuskan menyelidiki hutan itu. Mereka membawa ponsel, senter kecil, dan peta ganjil yang Raka temukan. "Aku yakin ini cuma legenda," kata Aldi sambil tertawa. "Kalau cuma legenda, kenapa banyak orang hilang di sini?" timpal Sinta pelan. Hutan itu menyambut mereka dengan hawa dingin yang tidak wajar. Pepohonan tinggi menjulang seperti dinding. Cahaya matahari yang tersisa sulit menembus dedaunan, membuat suasana tampak seperti malam padahal baru pukul 5 sore. Setiap beberapa menit, suara ranting patah terdengar, seperti langkah kaki sesuatu yang mengikuti dari jauh. "Pasti hewan," gumam Aldi, walau suaranya jelas menunjukkan ia sedang berusaha meyakinkan diri sendiri. Dari kejauhan, Raka melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Tubuh tinggi, sangat tinggi. Lebih tinggi daripada manusia manapun yang pernah ia lihat. Namun ketika Raka menyorotkan senter ke arahnya, kosong. Hanya pepohonan. "Aku lihat seseorang," kata Raka lirih. "Kau cuma takut," jawab Aldi cepat. Namun Sinta menggenggam tangan Raka erat-erat. "Aku juga melihat sesuatu." Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Rumput di sana tumbuh aneh, melingkar, seperti sesuatu pernah berdiri lama di sana, memadatkan tanah hingga membentuk jejak besar. "Aldi melangkah maju. Tempat ini ada di peta, kan? Yang lingkaran pertama itu." Raka mengangguk dan membuka peta. "Betul. Lingkaran pertama bertanda mereka hilang di sini." Saat ia menunduk, angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi terlalu hening. Lalu terdengar suara kecil. "Herake, herake." Seperti dahan yang dipatahkan oleh sesuatu yang sangat besar. Sinta menatap ke belakang Raka, dan wajahnya memucat seketika. "Raka, jangan berbalik." Degup jantung Raka berdentam cepat. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia mendengar langkah kaki itu, lambat, tapi berat, menghampiri. Aldi yang tak sabar langsung menoleh ke belakang. Dalam sepersekian detik, wajahnya berubah seperti orang yang baru melihat neraka. "Lari!" Mereka bertiga berlari tanpa melihat ke belakang. Di antara desiran napas panik, Raka mendengar suara langkah panjang, cepat, namun bukan langkah manusia. Seolah kaki yang terlalu tinggi berusaha menyesuaikan diri dengan tanah. Mereka tiba di sebuah titik bercabang. Jalan kecil ke kiri dan jalan curam ke kanan. "Kanan!" teriak Aldi. "Tunggu Sinta!" balas Raka sambil melihat ke belakang. Namun Sinta sudah tidak ada. Raka dan Aldi berhenti, terengah-engah. "Sinta!" teriak mereka bersama. Tidak ada jawaban,
kecuali gema suara sendiri. Raka menguatkan diri. Kita harus cari dia. Aldi menggeleng keras. Tidak, kita keluar sekarang. Kau gila kalau mau kembali. Aku tidak akan meninggalkan Sinta. Aldi menggigit bibir, lalu akhirnya berkata, kalau begitu kita harus tetap bareng. Jangan terpisah. Mereka kembali ke arah tempat Sinta terakhir terlihat. Tapi ketika sampai di sana, Raka melihat hal yang membuatnya hampir pingsan. Di tanah, rumput membentuk lingkaran lain, lebih besar daripada sebelumnya. Dan di tengahnya ada pita rambut Sinta yang jatuh begitu saja. Namun jejak kaki tidak ada. Seolah Sinta tersapu keluar dari dunia. Raka berlutut, mengambil pita itu. Suaranya bergetar. Jia, membavania. Aldi memalingkan wajah. Suaranya pecah. Kita harus pergi, atau kita semua akan hilang. Saat hendak meninggalkan tempat itu, Raka melihat sebuah benda tersangkut di akar pohon. Sebuah buku kecil. Sampelnya robek, sikan dikakar. Ia membukanya. Ada tulisan tangan yang tergesa-gesa. Jika kau membaca ini, berarti dia sudah dekat. Dia tinggi, sangat tinggi. Tidak punya wajah. Tangannya seperti cabang pohon, bisa memanjang. Dia tidak berlari. Dia hanya muncul. Makin lama makin dekat. Jangan memanggil nama siapapun. Jia mendengar. Raka menelan luda. Lembaran berikutnya lebih buruk. Aku tidak tahu hari ini tanggal berapa. Matahari tidak ada. Hutan berubah bentuk. Aku tersesat di lingkaran-lingkaran yang tidak pernah sama. Dan halaman terakhir membuat Raka memucat. Jika kau mulai mimpi tentangnya, dia sudah menandaimu. Tidak ada tempat aman. Tidak ada jalan pulang. Tinta di akhir halaman seperti berhenti mendadak, seakan penulisnya direnggut saat masih menulis. Aldi menarik Raka. Kita harus pergi. Sekarang. Mereka berjalan cepat, namun hutan terasa berbeda. Jalur yang tadi lurus, kini berbelok. Pohon-pohon tampak lebih rapat, lebih tinggi, lebih gelap. Tadi tidak seperti ini, bisik Aldi. Raka tidak menjawab. Ia hanya melihat sebuah pohon dengan tanda hitam seperti bekas tangan panjang. Lihat, katanya sambil menunjuk. Bekas tangan itu tinggi, terlalu tinggi untuk dijangkau manusia. Aldi menilon luda. Raka, dia menunggu kita. Raka memandang sekeliling. Tidak, dia menggiring kita. Dan saat itu juga, terdengar suara lirih. Top, top, top. Suara langkah sangat lambat. Seolah seseorang tinggi sedang menyentuh tanah dengan ujung jari panjangnya. Mereka berlari lagi. Setelah berlari sampai napas mereka habis, mereka menemukan sebuah pondok kayu tua. Dinding-dindingnya seperti hampir rubuh, tapi itu satu-satunya tempat untuk berlindung. Mereka masuk dan menutup pintu. Di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari celah atap. Aldi mengeluarkan ponsel, tapi sinyal hilang total. Bahkan jam ponselnya pun berubah menjadi simbol-simbol aneh. Ini tidak normal, gumam Aldi. Raka melihat sekeliling. Di dinding pondok terdapat coretan-coretan. Jangan lihat dia. Jangan dengarkan. Jangan pikirkan dia. Semakin kau takut, semakin dekat dia datang. Namun di sudut ruangan, ada tulisan lain, lebih besar. Dia tidak mengejar. Kau yang datang kepadanya. Saat Raka membaca tulisan itu, angin dingin melintas di belakangnya. Pintu pondok berderit pelan meski tidak ada yang menyentuhnya. Aldi menutup mulut agar tidak berteriak. Sosok tinggi kurus dengan lengan panjang muncul tepat di luar jendela, lebih tinggi dari atap pondok. Tubuhnya tanpa wajah, tapi keberadaannya membuat napas mereka membeku. Siluetnya bergerak tanpa gerakan nyata, seperti melompat jarak tiba-tiba tanpa melewati proses berjalan. Raka berbisik, "Jangan lihat. Jangan lihat. Tutup mata." Namun suara lirih menjalar ke dalam pondok. Suara itu bukan angin. Itu suara bisikan. Dan seketika itu, seluruh pondok bergetar. Pintu pondok terbuka sendiri. Di luar, hutan tampak berubah. Pohon-pohon memanjang, akarnya seperti bergerak. Aldi meraih tangan Raka. Kita harus keluar. Kita harus cari jalan lain. Mereka keluar dan berlari lagi. Namun untuk pertama kalinya, Slenderman tidak muncul dalam jarak jauh. Ia tidak terlihat.
Namun rasa dia ada, sangat dekat. Mereka tiba di tepi jurang kecil. Aldi berhenti, terengah. Kita kehabisan jalan. Raka melihat ke bawah jurang. Terlalu curam. Tidak mungkin turun. Lalu dari balik pepohonan, terlihat lengan panjang putih merayap keluar, pelan namun pasti, menuju Aldi. Aldi, jangan bergerak. Tapi Aldi menoleh. Dan itu kesalahannya. Sosok tinggi itu muncul di belakangnya, terlalu dekat untuk dihindari. Rak! Aldi tercekik oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Tubuhnya terangkat pelan. Kakinya menendang udara. Masih sempat ia berteriak. Lari, raka. Lari. Tubuh Aldi tersedot ke dalam kegelapan di antara pohon-pohon, menghilang tanpa suara jatuh, tanpa jejak. Raka ingin menolong, tapi kakinya tidak mampu bergerak. Sekarang Raka sendirian. Sangat sendirian. Ia berusaha berlari kembali ke arah desa, tapi hutan berubah seperti labirin yang bergerak. Jalur lama hilang, digantikan pohon baru. Langit semakin gelap, bahkan bulan pun tertutup kabut tidak wajar. Raka berteriak memanggil Sinta dan Aldi, tapi yang menjawab hanya Gema. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah tanah menahan kakinya. Dan kemudian, ia mendengar suara langkah lain mengikuti iramanya. Pelan di awal, lalu semakin cepat. Raka tidak berbalik. Ia tahu, dalam setiap legenda Slenderman, orang yang berbalik tidak pernah pulang. Namun langkah itu semakin dekat. Dekat sekali. Sampai-sampai bayangan panjang melintas di sampingnya. Raka berlari sekuat tenaga, namun dunia di sekitarnya mulai memudar. Warnanya hilang. Suaranya hilang. Ia merasa seperti terseret ke dalam mimpi buruk yang sangat dalam. Akhirnya ia melihat sesuatu. Keluar hutan, cahaya lampu desa. Tinggal beberapa meter. Ia melompat, hampir mencapai jalan desa. Namun sesaat sebelum kakinya menyentuh tanah luar hutan, sebuah tangan panjang tanpa jari meraih bahunya. Raka terhenti. Napasnya tersenggol. Ia tahu dia tertangkap. Dia pelan-pelan menoleh, melawan semua aturan, semua peringatan yang pernah ia baca. Dan ia melihatnya. Tubuh tinggi kurus. Lengan panjang seperti akar. Tidak ada wajah, hanya kehampaan putih. Namun dari kehampaan itu muncul rasa bahwa makhluk itu melihat ke dalam jiwa Raka. Semua suara lenyap. Semua cahaya menghilang. Dunia runtuh menjadi gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan peta hutan milik Raka tergeletak di jalan menuju desa. Tetapi tidak ada satupun dari mereka menemukan Raka, Aldi, atau Sinta. Di peta itu, lingkaran merah bertambah 1. Di bawahnya tertulis, mereka menoleh. Dan beberapa minggu kemudian, beberapa warga desa mengaku melihat sosok tinggi putih tanpa wajah berdiri di tepi hutan lembayung. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya mengamati, seolah menunggu mangsa berikutnya.